kita lihat akhir-akhir ini teman-teman mahasiswa di luar sana banyak sekali yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang pada akhirnya itu menaikkan harga BBM. Nah, apa yang menyebabkan pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia itu turun, Bapak? Yang pertama, anggaran subsidi BBM kita itu terlalu besar, sangat besar sekali. Bayangkan, kayak di dalam perencanaan tahun depan, itu subsidinya lebih dari 300 triliun. Kemudian coba kita lihat, dalam 5 tahun, anggaran untuk subsidi BBM 714 triliun. Untuk anggaran kesehatan hanya 220 triliun. Untuk anggaran infrastruktur membuat jalan, pelabuhan, jembatan hanya 570. Benar enggak? Artinya subsidi itu harus berpihak kemana? Kalau menurut saya, subsidi itu harus berpihak kepada yang tidak mampu. Subsidi itu harus berpihak pada yang belum sejahtera. Padahal subsidi BBM itu 72%, data yang saya terima, 72% itu dinikmati oleh orang yang memakai mobil. Mobil mewah. Termasuk mobil mewah. Plus motor. Baru hanya kurang lebih 10% yang masuk ke yang kurang mampu. Betul tidak? Keberpihakan ini yang ingin kita geser, kita alihkan dari sektor-sektor yang konsumtif, ya kan? Setiap subsidi itu setiap hari yang kita bakar, bensin itu kita bakar setiap hari dan hilang 714 triliun hilang. Akan kita geser ke sektor-sektor produktif. Untuk siapa? Untuk yang tadi, untuk yang belum sejahtera. Misalnya benih untuk petani, ini belum kejadian, nanti masih tahun depan. Irigasi untuk petani, pupuk untuk petani, mesin pendingin untuk nelayan, modal kerja untuk usaha kecil, usaha mikro yang ada di desa-desa. Ini yang mau kita tuju. Jangan sampai setiap tahun kita hanya membakar 300 triliun, diulang-ulang 300 triliun, dan kita tidak melakukan apa-apa. Ini yang ingin kita lakukan. Jadi jangan sampai kita ini setiap hari boros, setiap hari tidak hemat, padahal kita masih memerlukan anggaran itu untuk hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang produktif, sehingga kita ingin subsidi itu tepat sasaran, harus tepat sasaran. Tidak awur-awuran begitu, atau tidak mengatakan dibakar-bakar uang, dibakar konsumtif produktif, tidak begitu. Ya, haruskah sih sebenarnya pemerintah mengambil kebijakan ini? Memang sudah pilihan terakhir pemerintah? Tergantung. Jadi kalau maksudnya menaikkan itu apa? Kalau pemerintah mengatakan oleh karena kondisi fiskal, keuangan negara sulit, itu tidak betul. Nah, yang dikemukakan oleh pemerintah adalah bahwa era APBN 2015 itu sudah akan memberi subsidi 291 triliun, memang tercantum di dalam nota keuangan. Tapi oleh pemerintah lalu dipersepsikan, diberikan kesan bahwa itu adalah uang tunai yang harus dikeluarkan. Itu tidak betul. Oleh karena pada sisi pemasukan itu ada 3 pos, yaitu PPH migas, pemasukan sumber daya alam migas, pemasukan LPG tabung 3 kg. Kalau itu dijumlah 289 sekian triliun, sehingga minusnya cuma 1,4 triliun. Tapi pemerintah selalu menekankan minusnya 291 triliun karena sisi pemasukannya tidak pernah disebut. Jadi kesimpulan kalau dari segi fiskal itu sebetulnya rakyat disesatkan luar biasa, tidak perlu. Tetapi kalau saya ditanya apakah harga 6.500 pada saat ini itu terlampau murah atau tidak, saya mengatakan ya. Mengapa demikian? Coba bandingkan dengan air aqua.
Air Aqua 1 liter ekuivalen sudah hampir sama atau mungkin sudah lebih mahal. Kalau kita minum bir di restoran, 1 botol kecil 30.000. Sehingga ditinjau dari sudut kepantasan, kepatutan harga itu memang mesti naik. Tetapi seperti yang Anda katakan, bensin BBM ini adalah darahnya Indonesia. Sebetulnya bukan bensin, energi ini darahnya Indonesia. Sehingga kalau itu menentukan harga tidak hanya soal pantas dan tidak pantasnya, tetapi ada 2 faktor penting lagi. Yang satu adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat. Yang ketiga, yang terpenting adalah nilai strategis. Yang dinaik strategis itu naik turunnya harga ini mempengaruhi banyak sektor. Dari pengangkutan terus dari mana-mana. Akhirnya merambat ke inflasi, merambat ke turunnya nilai tukar rupiah karena masih tergantung impor, neraca perdagangan selalu negatif. Jadi rentetannya belum bisa kita lihat. Nah. Baik, Pak Kwik. Akan tetapi ini kebijakan sudah diambil. Ya. Lantas bagaimana yang mungkin kita bisa analisis apabila memang Jokowi mengambil kebijakan ini, efeknya terhadap pemerintahan dia selanjutnya, khususnya dalam permasalahan pembiayaan negara, khususnya untuk juga masyarakat dan lain-lain. Apakah ini menjadi lebih buruk atau mungkin juga sebenarnya dia men-saving sesuatu yang tidak perlu gitu, alokasi yang tidak penting gitu, Pak Kwik? Iya, artinya antara perlu nggak perlu begini. Kalau orang miskin mendadak diberi uang tunai, itu perlu atau tidak? Ya memang relatif bisa tidak perlu atau tidak, tapi caranya kan tidak betul. Tetapi saya akan memulai dengan yang paling prinsipil dulu ya, yang paling prinsipil. Untuk mengadakan bensin 1 liter, itu uang tunai yang dikeluarkan hanya Rp755 karena minyak ini milik bangsa kita, tidak perlu dibeli. Oke. Nah, jadi sudah ada kelebihan uang. Akan tetapi pemerintah tidak mengatakan demikian. Pemerintah selalu mengatakan nilai keekonomiannya. Ya. Artinya kalau minyak mentah itu dibeli dari New York harganya berapa. Jadi caranya menghitung harga pokok itu tidak cash basis. Itu kelebihannya. Itu harus dipakai untuk mengembangkan energi alternatif. Baik. Tapi sekarang kelebihan uang tunai yang diperoleh dipakai untuk dibagi-bagi kartu-kartu, untuk dipakai infrastruktur yang tidak jelas. Infrastrukturnya apa, baik, persentasenya berapa. Sebenarnya dari DPR apa sebenarnya bisa dilakukan? Memang ini juga hak dari pemerintah dan memang DPR tidak bisa berbuat apa-apa, atau sebenarnya bisa untuk mencegah ini terjadi? Sebenarnya yang punya otoritas mengeksekusikan pemerintah. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang tidak tepat. Menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat harga minyak dunia menurun. Waktu penentuan subsidi BBM di APBN perubahan 246,5 triliun, itu asumsi harga minyak $105 per barel. Sekarang sudah $80 per barel, malah di New York Mercantile Exchange dan juga di West Intermediate Exchange juga itu harga sudah $75 per barel. Kalau $80 per barel itu harga minyak dunianya per liter sekitar Rp6.080 per liter. Ya. Kalau ditambah 30% untuk biaya refinery, biaya distribusi, keuntungan dan pajak yang besar itu hanya sekitar Rp7.800. Itu sudah harga pasar ditambah pajak yang besar dan keuntungan. Ini dinaikkan menjadi 8.500. Itu dari sisi realitas harga minyak dunia sekarang ini. Makanya di satu sisi di pasar global turun harga minyak mentah, ini dinaikkan oleh pemerintahan Jokowi. Ini yang tidak tepat gitu. Seharusnya diberikan dulu alternatif energi yang lebih murah ke rakyat. Ada dulu infrastruktur untuk konversi dari BBM ke gas, juga energi terbarukan. Seperti contohnya tadi memang Pak Kwik memberikan analogi mengenai Aqua. Aqua memang seliter kira-kira Rp2.000. Tetapi kan rakyat bisa minum air tanpa membeli Aqua, diambil air, dimasak, dia minum tanpa keluar uang yang terlalu besar. Hanya mungkin dengan Rp20 udah minum 1 liter. Jadi ke rakyat itu harus diberikan alternatif. Itulah tugasnya pemerintah. Politik ekonomi itu adalah the choice. Pilihan-pilihan, baik pilihan kebijakan alternatif harus ada kepada rakyat. Jadi jangan dipaksa harus lewat jalan tol. Harus ada jalan biasa. Jalan tol yang mahal kan bahaya kalau
kemampuan ekonominya, gajinya kecil. Sekarang kan dengan baru diumumkan aja kemarin mau naik 3.000 di pasar real ya, bukan di stock exchange, itu sudah naik harga-harga. Jadi realnya laju inflasi udah meningkat, apalagi sudah dinaikkan sekarang. Jadi daya beli rakyat kan menurun, kasihan kan, buruh sekarang kasihan, mahasiswa kasihan, dia harus bayar sekarang 2 kali lipat ongkos transportasi. Terus supir-supir transportasi juga kan repot ini. Jadi makanya sebenarnya Jokowi harus membatalkan kenaikan BBM bersubsidi, sekarang nggak tepat gitu. Maksudnya ditarik lagi, diturunkan lagi harganya. Kalau memang dia konsekuen dengan apa dia punya janji waktu kampanye tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal saat itu sudah sekitar $90 per barel. Sekarang sudah 80, malah 75. Dan kecenderungannya tidak akan naik karena apa? Pertumbuhan supply minyak mentah dunia sekitar 1,4 juta barel per hari, permintaan hanya 1,12 juta barel per hari. Karena apa? Ada perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Tapi memang dia ingin punya dana yang kemudian dialokasikan. Ya mau dikemanakan uang 100 triliun itu, tapi jangan mengorbankan rakyat, itu maksud saya. Kan ada pilihan-pilihan lain untuk mendapatkan uang 100 triliun. Katanya infrastruktur dulu tahun 2004 APBN kita 340 triliun. 2014 perubahan sudah 2.000 triliun. Kalau itu alasan kan nggak tepat. Kenapa disebut bahwa ruang fiskal kita udah menyempit? Dulu 340 triliun. Saya kan lama di Badan Anggaran, saya memahami, saya ikuti perkembangannya. Sekarang 2.000 triliun. Jadi sebenarnya bagaimana pemerintah memanage aja. Tapi kalau memang memanagenya tidak tepat, yang korban adalah rakyat. Bung Karno tidak pernah menyalahkan rakyat. Rakyat itu yang diperjuangkan, kaum marhain, wong cilik gitu. Jangan dikorbankan dong. Baik, kita akan berbincang mengenai itu pemirsa sesaat lagi. Tetap bersama kami, hanya di Respon. Buktinya dia kan takut. Sebelum dilantik kan berbicara dengan Pak SBY, minta supaya Pak SBY yang menaikkan harga sampai terbang ke Bali. Supaya Pak SBY yang tidak populer, aneh kan. Oleh karena dari dulu sampai sekarang tim ekonomi dikuasai oleh kelompok yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia sampai hari ini. Pemerintah berdalih bahwa gejala sosial, gejala ekonomi ini akan stabil dengan sendirinya. Apakah mungkin seperti Pak Kwik? Tidak mungkin stabil dengan sendirinya. Artinya akan kembali lagi stabil, tidak mengapa. Oleh karena yang dikatakan Pak Ramson tadi, harga minyak yang sekarang sudah turun sampai 75, itu sulit sekali akan naik. Karena apa? Walaupun supply minyak terbatas, tidak akan bisa naik trennya. Karena di Amerika ditemukan energi secara besar-besaran yang dinamakan fracking, memecah of shale. Shale itu adalah batu tertentu kalau itu dan ini sudah jauh berkembang. Kalau itu bisa keluar semacam gas, itu melimpah ruah, itu yang menyebabkan. Apalagi ditambah dengan ekonomi yang melambat. Nah sekarang pemerintah selalu mengatakan subsidi. Sekarang ini kacau balau, dia menaikkan dengan 2.000 sampai menjadi 8.500. 8.500 itu lebih mahal. Kalau saya beli minyak mentah, saya olah sendiri, itu jatuhnya cuma 6.791, 6.800 lah katakan, dijual 8.500. Tiap liternya pemerintah mengambil untung dari rakyat 1.700. Jadi bagaimana kalau dia mengatakan nilai keekonomian harus sesuai dengan pasar, ya naik turunkan sesuai dengan pasar seperti yang dilakukan Shell plus untungnya. Ini tidak. 2.000 itu mengambil untung dari rakyat, dari minyaknya sendiri. Kalaupun beli dari Amerika, dia sudah mengambil untung. Baik, kita tahu kan kalau untuk BBM sebenarnya memang sudah banyak wacana mengatakan bahwa merupakan alokasi yang tidak tepat, karena sebenarnya yang banyak menggunakan adalah menengah ke atas. Kalau pemerintah mau naikkan BBM bersubsidi bisa bikin banyak alasan. Kalau soal itu misalnya nih, seseorang yang naik mobil itu belum tentu dia sebenarnya ingin naik mobil, karena terpaksa transportasi umum belum diperbaiki, padahal anggaran besar. Seorang misalnya taruhlah dia dari Bekasi mau ke Jakarta, seharusnya cukup 2 liter, tapi bisa jadi 6 liter, 3 kali lipat. Mana lebih tinggi kosnya dengan seorang yang tinggal di California, yang transportasinya lancar? Mana lebih tinggi kos energinya? Yang orang naik mobil, ini dihitung dong. Oke, Pak Kwik mungkin ada bisa nambahkan? Itu dikatakan konsumtif, lalu dialihkan produktif, uang minyak dibakar-bakar, tidak ada gunanya. Yang tidak ada gunanya yang mana? Orang yang naik motor itu pelesiran tidak ada gunanya.
angkot tidak ada gunanya, bajai tidak ada gunanya. Yang tidak ada gunanya ini yang mana? Yang tidak ada gunanya jalan-jalan tidak pernah membeli premium. Orang golongan menengah sudah tidak mau. Kalau mobilnya bagus sedikit saja dia tidak mau pakai premium karena mesinnya rusak. Jadi pemerintah ini asal bicara, tidak memperhatikan. Ya maaf aja, saya pakai Pertamax. Ya. Beliau Pak Kuis saya sudah lama Pertamax. Kita tinggalkan sebentar permasalahan dalam negeri. Ingin lebih jauh lagi. Kalau kita punya harga yang memang jauh lebih rendah dibandingkan harga minyak yang di pasaran dunia. Kita tahu bahwa kebijakan harga itu juga dipengaruhi dengan kebijakan global pastinya. Dikatakan pemerintah bahwa menaikkan ini agar nantinya tidak ada yang bermain mafia migas di sini untuk permasalahan minyak. Benar tidak Pak Kui? Sama sekali tidak. Harga itu tidak ada hubungan. Mafia migas itu sumbernya adalah petrol. Jadi kalau mau itu ini urusan kemauan atau tidak mau. Sekarang kalau seandainya saya mau betul-betul dan berani mau ya. Mengapa semua perdagangan Pertamina mesti melalui Petrol, badan hukum di Singapura, walaupun 100% sahamnya dimiliki oleh Pertamina. Jadi itu diaudit, yang dulu-dulu pencurian sudah luar biasa besarnya, jangan kita masalahkan dulu, mulai saat ini pindah ke Jakarta, semua kegiatan di sini. Kenapa harus di Singapura? Dengan demikian saja itu langsung terbendung. Petrol, kebocoran yang ada di Petrol terbendung. Kapan akan dilakukan itu? Nah, sebetulnya kan Jokowi karena masalah ini sudah lama kan bisa langsung memutuskan untuk itu. Tapi tidak, baru mau diaudit dulu, baru mau dilihat dulu. Apalagi kalau kita lihat latar belakangnya Pak Ari Sumarno yang kelompok kerja, dia di Petrol bertahun-tahun, dia mesti tahu. Saya khawatir itu hanya kambing hitam yang dibuat pemerintah. Kan katanya ada di Batam yang punya kekayaan 1,4 triliun. Kemarin di Komisi 7 sudah kita panggil Badan BPH Migas agar nanti minggu depan disampaikan data-data siapa yang dicurigai mafia migas, dan juga kita undang bersama-sama Baris Krim. Jadi Rabu minggu depan Komisi 7 DPR RI akan rapat dengan BPH Migas, dan seizin Komisi 3 juga mengundang Baris Krim untuk mengemukakan siapa semua yang terlibat mafia migas yang punya katanya aset 1,4 triliun. Itu jangan hanya sebagai kambing hitam untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Itu betul-betul dibongkar. Kita udah minta sesudah itu hari Kamisnya kita undang lagi Menteri SDM dengan lengkap. Harus dikemukakan. Artinya kalau memang mau naikkan harga BBM perlu uang 100 triliun. Untuk keperluan lain kita nggak tahu, dijelaskan ke rakyat gitu. Jangan artinya rakyat ini dikasih argumentasi yang nggak tepat. Iya. Makanya waktu saya soal apa itu juga soal komite reformasi tata kelola migas, saya minta kepada saudara Faisal Basri, minta otoritas yang tinggi, bila perlu presiden kasih buat perpu mengenai itu, kasih otoritas setingkat di bawah KPK supaya timnya saudara Faisal Basri bisa menginvestigasi semua institusi yang memang dicurigai ada mafia migas baik di sektor hulu maupun hilir. Jadi jangan hanya macan kertas. Kalau hanya macan kertas, itu tim reformasi tata kelola migas tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu jangan hanya pemanis untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sudah tidak zamannya sekarang seperti itu. Harus transparan kepada rakyat, akuntabel gitu. Saya sambung ya mengenai transparansi. Karena saya ini sudah berjuang 15 tahun. Sebagai Menko tidak diberi, sebagai komisaris ex officio komisaris tidak diberi, yaitu sebetulnya hitung-hitungan angkanya itu persisnya bagaimana. Coba jelaskan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada DPR, jelaskanlah bahkan kepada universitas. Jelasnya itu persisnya itu bagaimana, harga pokoknya berapa, produksi berapa, bagian asing berapa, mengapa setiap barrel yang di lift itu yang jatuh ke bangsa Indonesia cuma 40%. Presiden-presiden terdahulu juga tidak terlalu transparan. Ya memang. Oleh karena dari dulu sampai sekarang tim ekonomi dikuasai oleh kelompok dengan ideologi tertentu, dengan mazhab tertentu yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia sampai hari ini. Jadi memang orientasinya selalu hanya untuk minyak diberlakukan replacement value. Tidak cost basis. Mengapa? Tetapi dikemukakan sebagai kerugian. Kalau saya tanya hitung-hitungannya bagaimana? Pak Ramson, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Membantu masyarakat pastinya.
tentu secara bertahap tadi Komisi 7 DPR RI mengundang BPH Migas dan Bareskrim mengenai itu yang disebut mafia migas. Kalau dijelaskan oleh pemerintah Jokowi JK bahwa harga pokok penjualan BBM bersubsidi sekian, sekian harga jual, oh kita udah ambil untung, dijelaskan dong ke rakyat. Kita udah ambil pajak yang besar karena sebelum dinaikkan aja pajak dari migas ini lebih dari 100 triliun. Pajak aja. Jadi belum lagi dihitung pajak BBM itu sudah bayar pajak itu yang membeli premium di pompa bensin. Udah bayar pajak, jadi jangan disebut bahwa harga keekonomian sekian gitu. Menjadi ironi bahwa alasan pemerintah untuk menaikkan BBM karena BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran. Nanti kita akan membahas nanti Pak Kwik sesaat lagi, tapi sebelumnya saya ke rekan saya ini. Kamu jadi naik sepeda berarti tiap hari nanti ya? Abang, yang paling terasa itu ya, efek domino dari kenaikan BBM itu orang yang penghasilannya 1 koma. 1 koma berapa? Jadi setiap tanggal 1 dia koma. Nggak bisa bayar kontrakan, nggak bayar leasing, nggak bisa bayar cicilan, koma langsung. Jangan sampai koma sih pastinya, karena kita masih punya lagu untuk menceriakan. Meskipun harga-harga naik ya, Mas Monco? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, ini kita mesti empati Pak Ramson dan Pak Kwik ya. Ada empati kepada masyarakat. Ada sebuah lagu judulnya Stay With Me atau Tetaplah Bersamaku. Cerita lagu ini berbicara tentang seseorang yang menuntut kesetiaan pasangannya. Nah, analoginya adalah ketika masyarakat sudah memilih presiden, harusnya presiden berpihak kepada masyarakat. Jangan dibiarkan masyarakat resah dan gelisah menunggu di sana, di mana kenaikan harga dan sebagainya. Bahwa Pak Jokowi ini dikendalikan oleh konglomerat besar, oleh neolib. Tanda-tandanya sudah mengarah ke sana. Seakan-akan itu adalah yang diajukan oleh Pak Jokowi kompensasi kenaikan BBM, padahal tidak. Buktinya dia kan takut. Sebelum dilantik kan berbicara dengan Pak SBY, minta supaya Pak SBY yang menaikkan harga sampai terbang ke Bali. Supaya Pak SBY yang tidak populer, aneh kan. Dengan harga BBM 8.500, harga-harga semakin tinggi, apa yang harus dilakukan untuk menyiasatinya? Iya, yang harus dilakukan adalah bahwa kita menagih transparansi dan menagih janji. Jangan khawatir, harga BBM memang dinaikkan, tetapi yang terkena dampaknya akan dikompensasi dengan 3 kartu. Kartu sehat, kartu pintar, kartu sejahtera. Sekarang siapa yang terkena dan siapa yang diberi? Yang terkena ini terkenanya seberapa besar, kompensasinya mencukupi atau tidak. Itu kan harus tepat, tidak bisa, kita ini ngurus negara, nggak bisa awur-awuran kan. Pokoknya saya naikkan tetapi nanti saya kasih kompensasi ini, jangan khawatir. Bagaimana? Kompensasinya berapa? Itu yang harus dilakukan. Sehingga dengan demikian saya kira perlu sekali bahwa DPR karena sudah terlanjur dinaikkan. Kalau tidak bisa sekarang saya ingin tahu persis siapa yang terkena. Bagaimana Anda menghitung? Bagaimana Anda mengenali siapa yang menderita, siapa yang tidak? Jadi sebenarnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera itu program yang sudah diajukan oleh Presiden SBY, Pak SBY, itu menjadi undang-undang. Itu bukan asumsi naik BBM. Iya, kalau memang Pak Jokowi sudah mengajukan rancangan APBN perubahan versi pemerintahan Pak Jokowi, itu baru memang programnya untuk kompensasi terhadap BBM. Jadi program yang 3 itu sudah ada di APBN. Dananya dari mana, ada. Hanya ganti nomenklatur Dananya aja. Dari mana? Loh, dari APBN sudah ada. Memang sudah ada, hanya ganti nama aja. Jadi nama seakan-akan itu adalah yang diajukan oleh Pak Jokowi kompensasi kenaikan BBM, padahal tidak. Kita bisa bedah sama Menteri Keuangan deh di sini. Kita bedah. Jadi itu sudah ada uangnya. Iya. Kalau jadi memang sudah terus ada. Itu makanya kenapa itu disebut-sebut kompensasi terhadap kenaikan BBM bersubsidi. Kalau soal tadi itu kalau memang udah terlanjur dinaikkan BBM bersubsidi, tadi kan minta saran apa? Iya. Harga jangan naik ke seluruh angkutan umum. Tapi soal pengawasan ya bisa dilakukan pemerintah. Jadi semua angkutan umum harga BBM-nya jangan naik. Harus bisa dikontrol, diawasi dong. Kan pemerintah punya fungsi-fungsi, punya instrumen-instrumen yang bisa berfungsi untuk itu. Baru tadi kalau KKS, KIP sama KIS itu kan itu memang sudah ada anggarannya. Jadi buat dong versi barunya pemerintahan Jokowi JK. Apa itu inovasinya? Jangan artinya yang sudah ada anggarannya untuk kepentingan sosial rakyat, itulah dikambing hitamkan sebagai kompensasi terhadap kenaikan BBM bersubsidi. Ini nggak fair toh.
Apa dong yang baru? Inovasi untuk artinya paling tidak ada obatnya kepada rakyat. Jadi jangan hanya pemanis supaya menaikkan harga BBM bersubsidi dengan mengangkat misalnya komite reformasi tata kelola migas atau mengkambing hitamkan mafia migas, itu juga harus dikejar terus. Pak Kwik, bisa tidak sih terjadi apa yang dikatakan dengan Pak Ramson, harga-harga, maksudnya BBM naik, tapi harga-harga untuk bahan-bahan makanan atau juga mungkin untuk saya kira kendaraan itu tidak naik? Kalau memang yang dikatakan Pak Ramson itu, kalau itu di stop ya memang dampaknya kecil. Tetapi yang menjadi masalah kan tidak mungkin, karena bahan bakar ini adalah bahan baku yang paling utama untuk menggerakkan. Ya, maksud saya jadi kendaraan umum paling tidak itu memang dampaknya terlalu besar. Kalau harga-harga barang itu pasti naik, barang dan jasa. Karena itu ada cost push inflation. Jadi itu pasti ada naik. Jadi bukan hanya soal peredaran uang. Kalau mau ditahan lagi dinaikkan bunga uang nanti untuk menahan laju inflasi, bisa kita resesi ya, Pak. Bisa perlambatan pertumbuhan ekonomi. Saya mengatakan tadi bahwa kita belum tahu dampaknya sampai di mana. Kita belum tahu, ini memang sangat berbahaya. Dampaknya sampai di mana kita masih belum tahu. Oleh karena menyusupnya, bagaimana bisa tahu kalau pemerintah sendiri tidak tahu? Pemerintah sendiri awur-awuran misalnya kartu pintar. Kartu pintar itu adalah sistem beasiswa. Itu di dunia sudah ada aturan-aturan yang baku, prinsip-prinsip yang baku, pengalaman. Ini kartu. Jadi sebetulnya ini lebih banyak pencitraannya. Dan yang paling prinsipil, yang sangat prinsipil ya, kelebihan uang tunai dari energi yang bensin itu harus dipakai untuk mengembangkan energi lain yang di dunia sudah minyak sudah tidak begitu berarti. Ini tidak, dia mengandalkan kepada bensin, kepada minyak yang tidak terbarukan, lalu uangnya dipakai untuk ini terus hanya fosil, hanya minyak terus. Nah, ini sekarang sudah permintaan meningkat, cadangan menyusut, tidak terbarukan. Aku tadi sempat berbincang mengenai maka harganya meningkat dari Rp700 per liter hingga dari 700 hingga kemudian 8.500. Tadi Pak Kwik sempat menyinggung mengenai pencitraan. Pencitraan seperti apa? Oleh karena kenaikan BBM itu kan didorong oleh kapitalis besar. Yang menyuarakan pertama kali adalah Sofyan Wanandi selaku Apindo dan Kadin yang menyuarakan, dan yang menyodorkan roadmap kebijakan ekonomi 5 tahun secara terbuka di depan pers adalah Apindo. Jadi rumor yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini dikendalikan oleh konglomerat besar, oleh kapital besar, oleh neolib, oleh paham-paham liberalisme, tanda-tandanya sudah mengarah ke sana. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, saya menduga bahwa pengaruhnya di sana, pengaruh untuk menaikkan. Tetapi dia juga sangat menyadari bahwa ini akan sulit. Oleh karena itu lalu rakyat ditipu dengan mengatakan saya kasih ini, saya kasih ini. Buktinya dia kan takut. Sebelum dilantik kan berbicara dengan Pak SBY, minta supaya Pak SBY yang menaikkan harga sampai terbang ke Bali. Terbang ke Bali hanya minta kepada Pak SBY yang menaikkan harga supaya Pak SBY yang tidak populer. Aneh kan? Sesaat lagi tetap bersama kami di Respon. Kalau misalnya harus ganti, bisa jadi Pak JK yang jadi presiden. Nanti MPR memilih lagi wakilnya. Yang saya bicarakan ini bukan fantasi, tidak awur-awuran begitu atau tidak mengatakan dibakar-bakar uang, dibakar konsumtif produk, tidak begitu. Caca, Mas Ponco, sebetulnya yang paling berdampak juga dari efek domino naiknya BBM ini dari sudut kesehatan. Gimana tuh? Terutama nanti dampaknya. Karena biasanya tanggal 1 itu kalau harga naik tuh nyuci di laundry. Tengah bulan nyuci sendiri. Karena dana mulai habis. Betul. Terakhir karena udah nggak bisa makan juga, akhirnya set A set B. Jadi bolak-balik. Akhirnya kena gatel. Nah itu dampak penyakit ya. Penyakit. Kalau saya lihatnya dari sisi kriminalitas, Pak. Lagi. Jadi gini, ketika awal bulan begitu kita masih bisa telepon-teleponan. Di tengah bulan pulsa habis kita cuman SMS-an. Yang ketiga kriminal terjadi. Akhir bulan ini mama di kantor polisi, tolong kirim pulsa. Pak Ramson, bisa tidak hak interpelasi ini mungkin dilakukan dan benar-benar menjadi mengkritisi pemerintah pastinya? Kalau di DPR dinyatakan memang udah nggak benar, bisa berlanjut ke MPR. Itu juga musyawarah mufakat dan ke suara terbanyak.
Kalau misalnya harus ganti, bisa jadi Pak JK yang jadi presiden. Nanti MPR memilih lagi wakilnya. Contohnya, tetapi saya tentunya tidak mengharap harus seperti itu. Tetapi potensi itu ada, itu diatur di dalam mekanisme, diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang terkait. Kalau memang presiden dianggap membuat kebijakan yang sangat menyakitkan rakyat. Jadi itu proses politik yang suatu saat bisa menjadi keputusan politik menjadi hukum gitu. Oke, itu berarti mengenai susunan ketatanegaraan efeknya digantikan kemudian dipilih lagi. Lantas mengenai harganya gimana? Bisa jadi diturunkan nggak sih? Oh ya, kalau tentunya sebenarnya bisa diturunkan, tidak sulit. Tinggal memang, tapi kalau framework berpikirnya Pak Jokowi bukan Trisakti lagi waktu kampanye, ya memang ya harus naik terus karena framework seperti kata Pak Kwik, neoliberalisme. Jadi semua harus pasar gitu. Artinya semua harga pasar. Harga pasar kan relatif. Harga pasar di New York misalnya tadi sekarang sekitar 8.000, di sini udah 8.500. Disebut juga harga pasar kan gitu. Opsi untuk beralih ke gas juga sempat tercuat seperti itu. Akan tetapi kan kita sudah mempunyai gas. Tetapi gas untuk dipakai di rumah tangga kan membutuhkan. Harus dibangun infrastrukturnya oleh pemerintah. Perencanaannya harus dikasih tahu ke publik. Apa yang mau dibangun? Infrastruktur ini juga dibangun dengan dana yang diambil dari BBM itu. Ya itu harus dikemukakan ke publik dong. Perencanaannya penggunaan yang 100 triliun ini apa nih? Maksudnya pertanggungjawaban politik dan juga sosial kepada masyarakat. Iya dong, jelas dong. Lewat seperti apa itu Pak? Itu kan data-datanya cukup besar. Bisa lewat apa penjelasan yang diberikan oleh pemerintah? Karena sebelumnya tidak pernah melakukan hal ini kan? Kan bisa mengatakan sekian rupiah untuk ini, sekian rupiah ini, jadwalnya, timelinenya sekian ini pada tahun ini akan dilakukan. Disampaikan ke DPR RI sekaligus sudah ke publik gitu. Yang saya bicarakan ini bukan fantasi. Kita lihat televisi di negara-negara yang normal. Tidak usah Eropa, Amerika lah, Singapura, Malaysia itu semuanya perdebatannya mengenai masalah begini. Tidak awur-awuran begitu tuh. Tidak mengatakan dibakar-bakar uang, dibakar konsumtif produk, tidak begitu. Catatan terakhir saja yang harus dilakukan oleh DPR harusnya seperti apa? Saran saya, Koalisi Merah Putih bentuklah suatu tim ahli, kalau bisa dari dalam, kalau tidak bisa dari luar, tim ahli betul-betul yang mendorong. Dengan demikian lalu kritiknya konstruktif. Baik. Koalisi Merah Putih memang kritiknya selama ini konstruktif. Kita dengan argumentasi yang kuat, bukan pokoknya kita. Argumentasinya kuat, apa yang kita kemukakan argumentatif. Nah, ini tinggal bagaimana pemerintahan Jokowi JK mau mengaplikasikan atau tidak. Tapi kalau memang tadi udah berpikir betul-betul mekanisme pasar neolib seperti kata Pak Kwik, ya itu sulit ya, akan tetap dijalankan seperti apa sekarang. Makanya tadi kalau itu mau dijalankan, alasannya untuk pembangunan infrastruktur dikemukakan ke DPR RI rencana APBN perubahan bahwa untuk yang 100 triliun ini kita akan membangun 1, 2, 3 dan seterusnya. Fungsi check and balances masyarakat tunggu loh Pak, itu yang paling ini sedang dalam proses, sedang dalam proses. Itu sudah dilakukan komisi-komisi, termasuk Komisi 7 yang akan mengundang secara bertahap BPH Migas untuk